Sejumlah pemuda dari berbagai organisasi di Merauke menyatakan dukungan kepada suku Awyu untuk mempertahankan tanah adat dari perkebunan kelapa sawit seluas 36.000 hektar di Bovendigul. Pembabatan hutan oleh PT Indo Asyana Lestari dikhawatirkan merampas hak hidup masyarakat adat suku Awyu yang bergantung pada hutan. Bahkan, suku Awyu dan suku Moi sendiri tengah melakukan demo tolak pembabatan hutan tersebut di depan Mahkamah Agung Jakarta pada beberapa hari yang lalu. All Eyes on Papua ini kalau saya secara pribadi saya sangat mendukung gitu. Apalagi bicara soal lingkungannya karena kita ini kan hari ini bergerak di bidang lingkungan, lalu permasalahan-permasalahan terkait deforestasi ini kan sekarang ini jadi sorotan utama untuk kita gitu, sehingga untuk kita kemas lagi kampanye kita, apalagi pas kemarin ada template All Eyes on Papua itu kita sangat senang sekali karena itu justru kita kampanye lewat media dan banyak respon dari masyarakat pada umumnya, sehingga apa yang orang di luar tidak tahu terkait permasalahan yang di Papua, orang jadi tahu. Saya sangat berharap untuk pemerintah bahwa pemerintah lebih fokus lagi melihat kondisi alam kita ini. Kemudian program-program juga yang dicanangkan mungkin harus lebih memperhatikan AMDAL dan juga masyarakat adat gitu. Apalagi kita mungkin hari ini kita bicara programnya ini baik dan lain sebagainya, tapi kita harus memperhatikan juga, kemudian harus mengkomunikasikan juga dengan masyarakat sekitar di wilayah-wilayah yang akan dibuka ini agar masyarakat tahu ini tujuannya kemana, kemudian izinnya juga harus jelas gitu, karena hari ini kan program-program yang dibuat kan bertentangan semua dengan masyarakat adat, sehingga mungkin pemerintah lebih jeli lagi melihat persoalan-persoalan yang ada begitu. Pembabatan lahan ini kan saya sedikit kita ini Merauke khususnya, kita secara letak geografis kita ini dataran rendah, hujan sedikit saja itu airnya sudah naik. Lalu yang kita harapkan hari-hari ini itu pohon-pohon yang ada begitu, baik mangrove di pantai maupun pohon-pohon di hutan. Lalu ketika deforestasi ini dia terjadi secara masif, kemudian program-program pemerintah hari ini yang lahan akan dibabat secara besar-besaran. Nah ini dampaknya ini kita nanti yang kena begitu. Apalagi kita mengharap pohon ini tidak ada, apalagi pembabatan hari ini. Lalu hari-hari ini kan banjirop ini kan dia terus terjadi di kota Merauke ini. Kita ini sudah tenggelam. Lalu pemerintah akan-akan tidak melihat persoalan-persoalan itu. Kemarin ada beberapa program pemerintah juga yang istilahnya ya bisa dibilang gagal, lalu hari ini dibuka lagi. Nah, saya hanya berharap semoga tidak banjir lagi, tidak banjir, dan pemerintah harus evaluasi besar-besaran terkait dengan program-program yang dibuat sehingga jangan sampai banjir itu terjadi lagi. Mungkin kemarin di area lokasi, jangan sampai hari ini Merauke kita banjir dan kita mau lari kemana, karena kita ini kan dataran rendah secara geografis, sehingga saya juga sangat berharap untuk pemerintah lebih jeli lagi melihat kondisi-kondisi kita hari ini, dan terkait dengan banjir ini harus ada langkah-langkah konkret yang pemerintah lakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir lagi. Ya, terkait dengan program-program pemerintah yang sekarang dibangun ini, apalagi pembabatan hutan ini kan kita tahu bersama bahwa masyarakat adat Papua ini, minimarket, supermarketnya mereka itu hutan. Mereka semua berketergantungan pada hutan. Lalu ketika hutan ini dibabat, mereka mau kemana? Mau ambil makanannya dari mana? Lalu hutan ini kan semua ada di hutan. Mereka mau makan daging, mereka pergi cari di hutan. Mereka mau makan ubi-ubi, mereka pergi cari di hutan. Mau ambil air, bahkan rotan yang ada di hutan itu saja menghasilkan air. Mereka minum dari situ. Lalu ketika hutannya dibabat, mau lari kemana mereka? Mau cari makannya di mana? Nah ini yang harus jadi perhatian khusus bagi pemerintah. Artinya kita sebagai masyarakat Papua dan terlebih khusus pemuda harus menyikapi hal ini dengan kritis, karena di sisi lain untuk pembukaan jutaan hektar lahan dari PT Indo Asyana Lestari ini di sisi lain memang mendapatkan ruang investasi tambahan dari Papua sendiri kepada Indonesia. Namun di sisi lain untuk lingkungan, terancamnya lingkungan ini bisa berada ke hal-hal yang negatif dalam jangka beberapa tahun ke depan. Harapan untuk pemerintah sekiranya kalau memang untuk perusahaan sawit ini benar-benar dibuka, kami mohon untuk dikawal, hak-hak yang menjadi hak masyarakat itu akan diutamakan. Terus juga pembagian hasil dan lain sebagainya itu juga bisa diprioritaskan untuk kepada masyarakat. Dan
inti daripada pembukaan lahan ini jangan sampai ada hal-hal yang merugikan baik dari pihak terlebih khusus dari pihak masyarakat itu sendiri sebagai pemilik ulayat di daerah Papua ini sendiri. Berhubung dengan lahan yang nanti dibabat habis oleh PT Indo Lestari, maka kami dari Pemuda memberikan sedikit kritik terkait dengan hal ini, sehingga coba pemerintah setempat melakukan koordinasi antara masyarakat setempatnya, sehingga boleh saja perusahaan masuk, tetapi kita harus lihat indikasinya dulu. Apa manfaatnya ketika nanti terbentuknya atau pembuatan lahan itu, ketika ada tidak nanti manfaatnya untuk masyarakat setempatnya itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berhubung dengan nanti kemudian akan dibuat perusahaan, sebelumnya mungkin pemerintah paling tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat juga tidak bingung atas masuknya perusahaan itu, sehingga mungkin dengan langkah-langkah memberikan semacam manfaat bahwa ketika nanti terbentuknya perusahaan, maka masyarakat setempatnya akan mendapatkan imbalan dari perusahaan itu tersebut. Jessica Ardana, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.